kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Anak muda, siapa namamu? Dari kampus mana kamu? Mona menjawab, namaku Monan. Sekarang aku udah menunjukkan 11 ikan koi. Jadi bantu aku untuk membelinya. Tentu saja, lukisan ini menjadi milik keluarga Tang kami dan akan dilelang di sini 3 hari ke depan. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan kartu VIP untukmu. Terima kasih banyak. Murid yang di kiri berkata, kartu VIP? Apa guru berencana akan menjadikan Mona muridnya? Iri, aku iri. Murid yang di tengah berkata, dia mendapatkan perhatian dari Pak Guru Tang sebegitu banyak di usianya yang sangat muda. Murid yang di kanan berkata, Guru Tang sangatlah terkenal sejak lama dan beliau diketahui sebagai figur yang terkenal baik di Yanqing. Hanya sedikit orang luar sana yang tidak mengenalnya. Guru Tang berkata, baiklah, pamerannya akan segera berakhir. Mari kita keluar. Anak muda, kau sangatlah bertalenta, aku mengakuinya. Dalam hati Monan, kau akan jadi milikku. Lalu keesokan harinya, aku gak menyangka satu hari yang kubutuhkan untuk memurnikan jiwa hantu Tao ini. Bukannya meningkatkan kultivasi, hal seperti ini sangatlah menghalangi, merepotkan. Tapi hari ini, aku akan bertemu Suanyin setelah sekian lama. Suanyin, Monanmu datang. Apakah ini pacar MC? Lalu Monan pergi lagi ke pameran. Saat dia lihat kenapa hari ini banyak sekali orang, dengan sebegitu banyaknya orang, akan lebih susah untuk mencari Suanyin. Aneh. Hanija dengan jelas bilang bahwa aku bisa menemuinya di sini, dan Mona nggak sengaja menabrak dengan seseorang. Orang itu berkata, ayo, maaf kawan, aku melamun. Lalu orang itu pun pergi. Saat Mona mengecek, kunci mobilnya hilang. Orang itu lari ke kamar mandi dan dia masuk. Wow, sepertinya aku bisa dapat banyak uang dari Yanqing. Orang ini adalah Chang Shantong. Lalu tiba-tiba Mona masuk dalam toilet. Mona berkata, sepertinya hari ini kau dapat banyak uang. Hehe, begitulah. Anjing, siapa lu? Mampus sana. Lalu orang itu menyerang, tapi dengan mudah Mona menahannya. Kau cukup punya kemampuan bocah. Kau orang pertama yang bisa mencuri barangku, dan kau adalah orang pertama yang bisa mengejarku. Lalu Monan pelintir tangannya. Aduh, oke, maafkan aku. Ini kunci mobilmu. Lepaskan tanganku atau nanti bakal patah. Aduh. Lalu Mona melepaskannya. Tapi entah gimana caranya, tiba-tiba dia mental. Lalu ada dompet yang jatuh. Bro, buat apa tendangan itu? Ditendang tapi gak ada panelnya. Bro, buat apa tendanganmu itu? Aku udah mengembalikan kunci mobilmu. Kau orang beruntung yang masih bisa selamat setelah membuat gara-gara denganku. Lalu Mona melihat dompet yang jatuh tadi. Saat diambil, akhirnya aku menemukanmu. Mona menahan Shantong. Dia berkata, dari mana kau mencuri dompet ini? Shantong menjawab, bro, maafkan aku gak tahu kalau dia itu temanmu. Dia gak punya uang sepeser pun di dompetnya. Aku gak ambil apapun. Di mana dia? Lantai 3. Di lantai 3, para murid sedang membuat kaligrafi. Orang dari kedua yang kiri berkata, Tetua Tang, aku menemukan beberapa bibit unggul dengan kualifikasi yang baik di 2 hari ini. Guru Tang berkata, oh, kemarin aku juga bertemu dengan anak muda yang bisa melihat 11 ikan koi di 13 Brocades. Sungguh pintar. Orang yang di kiri berkata, gak peduli seberapa pintarnya kau, harusnya mengikuti guru yang benar. Siapa yang gak tahu bahwa semua lukisan yang ada di Hall Yanqing dilukis oleh Tetua Tang. Benar. Sangat disayangkan. Sekarang ini hanya sedikit murid yang tertarik pada kaligrafi dan lukisan, dan sangatlah susah mencari murid yang menarik mata. Aku udah tua, tapi aku gak bisa mempunyai banyak syarat. Aku bisa memilih 2 murid dari anak-anak ini. Seorang berkata, Wong, menurutmu Musuanyin akan memilih apa? Menurutku dia jago menulis dan melukis. Kemampuannya mampu setidaknya menjadi 3 teratas, dan dia dari keluarga terkenal. Sayangnya, kepribadiannya terlalu dingin. Di sini kita melihat murid yang wanita adalah Mu Yanyan, dan yang kanan adalah Mu Lingheng. Harusnya sih berarti saudaranya Mu Suanyin, si rambut putih. Mu Yanyan dan Mu Lingheng, mereka berdua adalah anak muda berbakat dari keluargamu. Kemanapun mereka berdua pergi, mereka selalu dikerubungi banyak orang. Orang yang di kanan berkata, yang lain mungkin tidaklah sepintar dia, tapi dia pastilah akan disalib oleh orang yang lebih bertalenta. Orang yang di kiri berkata, aku rasa
Ibunya jugalah seorang yang terkenal pintar di Universitas Yenching. Dia mewarisi kepintaran ibunya, tapi kurang dalam pergaulan hidup. Orang yang dikirim melanjutkan, mungkin kematian ibunya terlalu berat baginya. Bahkan hal itu mengejutkan keseluruhan Yanqing. Pak Tang berkata, baiklah, kita berhenti mengobrol masa lalu. Lalu Mona naik ke lantai 3. Saat di lantai 3, dia bertemu dengan beberapa bodyguard. Orang yang di tengah berkata, bocah, sedang ada ujian di dalam, kau nggak bisa masuk. Dalam hati Monan, para pengawal ini berada di puncak perubahan Qi, dan bahkan salah satu dari mereka berada di alam Kang Qi, yang anjing benar-benar tempat sembunyi harimau menerkam naga. Cepatlah selesai. Monan berkata, baiklah, aku kesini mau bertemu seseorang. Apa kalian tahu kapan muridnya akan keluar? Orang itu menjawab, sekarang terlalu awal. Mereka akan keluar nanti jam 7 malam saat ujiannya berakhir. Kenapa kau nggak jalan-jalan? Melihat lukisan di lantai pameran aja sambil menunggu. Akhirnya, ujiannya akan segera selesai. Ini adalah kesempatan yang langka. Murid yang menyelesaikan karyanya dapat melihat hasil karya teman kelasnya. Mu Lingheng berkata, Cao Kuang, tulisanmu sangatlah sederhana dan indah layaknya air mengalir. Cao Kuang berkata, Lingheng, jangan memuji gitu. Para guru sering memuji hasil karyamu dengan sebutan seperti bunga yang sedang mekar. Mu Yanyan berkata, Lingheng gak bisa dibandingkan denganmu. Keluarga Cao Mu itu punya Qilin, Kylin. Keluarga Cao Mu punya klien pertama di Yanqing yang ahli dalam semua instrumen musik, catur, kaligrafi, dan bahkan lukisan. Apa bener Kailin ini ada lagi nih? Kylin. Yang tahu komen di bawah ya guys. Dengan Kailin yang mengajarimu, kau hampir menyusul para ahli kaligrafi. Wanita yang di kiri berkata, Cao Lingtian itu sebuah keajaiban, anak muda nomor 1 di Yanqing. Yang di kanan berkata, bagaimana mungkin ada manusia sepandai itu di dunia? Andaikan aku bisa menikahinya. Mu Yanyan berkata, jangan nafsu dulu. Tunangan Kak Lingtian ada di sini. Dalam hati Yanyan, si rubah bau itu, dia seharian terus saja pasang wajah gak bersalah. Gak paham aku gimana jalan pikirannya. Lalu Yanyan menghampirinya. Oh, kau melukis apa? Tapi Suanyin hanya diam. Yanyan berkata, kenapa kau kasar begitu? Aku sedang bertanya padamu. Seseorang berkata, ayolah Yanyan, kau itu saudarinya, jangan galak begitu. Yanyan merespon, jangan sebut dia saudariku. Cao Kuang berkata, Yanyan, kau harusnya jangan berkata begitu ke dia di depan umum. Lagi pula, dia akan menjadi saudari iparku. Dia itu sampah dibandingkan ibunya yang menjadi bintang. Dia membuat keluargamu kita kehilangan muka. Ngapain Kak Lingtian mau menikahi si sampah ini? Kau gak punya hak berkata apapun mengenai ibuku. Yanyan membalas, kenapa? Apa aku berkata salah? Apa gak cukup udah membunuh ibumu? Sekarang kau mau mengambil nyawa Kak Ling juga? Cao Kuang berkata, dia gak akan ada kesempatan. Kakakku Lingtian itu gak pernah kehabisan perempuan. Selain itu, hubungan antara Kak Lingtian dan Nona Chang dari keluarga Tachi juga semakin membaik. Jadi belum jelas siapa yang akan dia nikahi nanti. Yang perlu diketahui, Cao Lingtian itu hanya sekali tidur dengan seorang wanita, gak pernah 2 kali menyentuhnya. Keluargamu memilih Mu Suanyin untuk menikahi Kak Ling demi hubungan bisnis. Jika bukan karena itu, gak mungkin Kak Ling mau peduli. Bahkan namanya aja. Baiklah, jangan buat masalah. Sekarang udah jam 7, ayo kembali dan menyerahkan karya kita. Aku mengundang semuanya untuk makan malam hari ini. Oh, kedengarannya menarik. Lalu Yanyan dengan sengaja menumpahkan tinta ke lukisan milik Mu Suanyin. Lukisannya pun menjadi rusak. Mu Yanyan, beraninya kamu? Kenapa kau berteriak padaku? Kau menumpahkan tintamu ke lukisanmu sendiri. Kenapa kau menyalahkanku? Hei, ada apa itu? Mu Yanyan berkata, tolong lihatlah Pak Guru Tang. Mu Suanyin menumpahkan tintanya ke lukisannya, dan sekarang lukisannya berantakan. Suanyin berkata, jangan berbohong. Udah jelas kau dengan sengaja menghancurkan lukisanku. Mu Yanyan, apa yang dikatakan Mu Suanyin itu benar? Mu Yanyan menjawab, kakek San, Mu Suanyin salah. Aku gak melakukan apapun. Kalau kakek gak percaya, kakek bisa bertanya ke yang lain. Pak Guru, aku bisa jadi saksi untuk Mu Yanyan. Dia benar-benar gak melakukan apapun. Seorang lagi menambahkan, ya benar Pak Guru. Semuanya melihat apa yang terjadi. Itu adalah kesalahan Mu Suanyin sendiri. Kakek San berkata, Suanyin, berapa kali kau membuatku kecewa? Dari kecil, kau sekalipun gak pernah membuat prestasi. Udah, tinggalkan aja lukisannya. Udah rusak. Tapi itu adalah ulahmu Yanyan. Kenapa kakek nggak mempercayaiku? Hehe. Suanyin langsung menangis. Pak Tang berkata, adik Suanyin, kau harus makan dulu. Setelah selesai, jika masih ada waktu, kau bisa melukis ulang lukisanmu. Aku akan melihatmu secara langsung. Baik Pak Guru Tang. Lalu Suanyin naik ke atap. Saat di atap, ada 2 murid. Murid yang di kanan berkata, hei coba lihat, bukannya dia si pembawa sial yang terkenal dari keluargamu? Yang satu lagi berkata, apa kau belum dengar? Semenjak dia membunuh ibunya, bisnis keluargamu jatuh dari tahun ke tahun. Ayo cepat kita masuk, nanti kita bisa kena sial juga. Dalam hati Mu Suanyin, gak perlu penjelasan lagi, dan gak ada gunanya memikirkannya berlebihan. Ibu, bukankah ibu pernah bilang bahwa suatu hari akan ada orang yang seperti ibu datang ke dalam hidupku? Di mana orang itu? Lalu tiba-tiba ada yang memanggil, Suanyin. Saat melihat, ternyata itu Monan. Monan berkata, lama gak jumpa. Suanyin bingung.
Kamu, Monan berkata, Suanyin, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Mulai sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi mengenai apapun. Aku akan mengurus semua masalahmu. Siapa kamu? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Suanyin. Loh, Monan nyosor. Minggat sana, dasar bajingan mesum. Suanyin menampar Monan, tapi Monan menahannya. Monan berkata, maafkan aku Suanyin. Aku terlalu terbawa emosi. Maafkan aku. Lalu tiba-tiba, siapa yang teriak itu? Apa yang terjadi? Dalam hati Monan, sungguh niat membunuh yang kuat. Apa ada master yang kuat di sini? Lalu mereka semua naik ke atap. Seorang berkata, sangat memalukan. Apa yang kau lakukan ke Suanyin? Satpam, tangkap dia. Hei, jangan bergerak atau akan kutembak. Pak Tang tiba-tiba berkata, tunggu, hentikan. Monan, apa itu kau? Apa yang kau lakukan di sini? Dalam hati orang di sebelahnya, itu dia. Kakek San berkata, Guru Tang, apa kau mengenal bocah ini? Guru Tang menjawab, dia adalah anak muda bertalenta yang aku bilang tadi, yang mampu melihat 11 ikan koi dari 13 brocade. Monan berkata, aku tahu bahwa Guru Tang sedang melaksanakan ujian. Aku juga mau menuliskan sesuatu untuk Anda, tapi penjaga di luar tidak membiarkanku masuk. Jadi aku memanjat ke sini dari balkoni, yang jadinya mengagetkan dia. Guru Tang bertanya, Musuanyin, apa itu benar? Dalam hati Monan, Musuanyin, tolong, aku mohon, jangan laporkan aku, atau akan repot untuk menemuimu lagi nanti. Dalam hati Suanyin, jika aku melaporkannya, bukan hanya akan ada gosip tambahan, tetapi juga dia mungkin akan mati. Tapi kenapa dia tadi nangis? Suanyin menjawab, iya, oh, sepertinya semua cuma salah sangka. Monan, meskipun cara munculmu itu salah, tapi kamu gak berniat buruk. Kali ini, aku akan memaafkanmu. Tuliskan kaligrafi untuk para guru. Baik, mereka pun kembali ke ruangan tadi. Mari, kau bisa menggunakan mejanya Suanyin untuk membuat kaligrafi. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Dalam hati Monan, ya, aku gak nyangka akan membuat kesan yang jelek di pertemuan pertama dengannya. Lalu Monan melihat lukisan Suanyin. Apa ini lukisannya Suanyin? Bagaimana bisa jadi belepotan begini? Monan, kau bisa mulai sekarang. Lalu Monan mengambil sebuah kuas. Murid yang di kiri berkata, ayo kita lihat apa yang mampu dia lakukan. Murid yang di kanan berkata, ayolah, apa kau berharap hal yang keren dari orang ini? Aku rasa dia hanya fans beratnya si pembawa sial Musuanyin. Aku ragu bahwa dia bisa memegang kuas. Lalu tiba-tiba tangannya Monan sat. Wah, lihat itu. Ya Tuhan, sungguh kata yang sangat bermakna. Pak Tang berkata, sungguh menakjubkan. Kemampuan Monan telah melampaui ekspektasi kami. Orang yang di kiri berkata, dengan kemampuan ini wajar jika dibilang bahwa dia bisa menjadi mentor kita. Orang yang di kanan berkata, aku gak pernah menyangka ada tangan seindah itu dan pikiran yang mendalam di masa umur yang begitu muda. Mereka semua takjub melihatnya. Monan berkata, maaf, tadi aku gak sopan. Sebagai bentuk permintaan maafku, aku akan memberikan bait ini padamu. Ini untukku. Oke, sampai jumpa lagi. Monan pun langsung caw dari lantai 3. Monan, oh tidak, dia lompat. Sapam, cepat periksa di bawah. Dalam hati Suanyin, semoga dia baik-baik aja. Hah? Loh, kemana dia? Kakek San berkata, gak perlu mencarinya. Karena dia punya nyali untuk melompat, dia pastilah gak akan menyakiti dirinya sendiri. Guru benar juga. Gurumu benar. Sebelum melompat, maksudku sebelum pergi, Monan bilang menyerahkan masterpiece ini ke Suanyin kan? Adik Suanyin, kesinilah. Lalu Suanyin maju. Saat dia lihat, ini aku mencari kebahagiaan dari kehampaan, bukan dari merekahnya bunga ataupun ketenangan. Kata-katanya tertulis, meskipun aku menjelajahi ribuan dunia, masih ada satu orang yang hilang. Tanpa satu orang itu, punya ribuan dunia pun gak berarti apa-apa. Sungguh bait yang sangat dalam. Kenapa dia memberikannya padaku? Lalu Monan keluar dan lari. Saat di luar, Monan mengejar seseorang. Orang itu berhenti dan berkata, beast kecil, kau mengejar orang tua ini sungguh lama. Apa kau cari mati? Siapa kau? Kenapa kau mengikuti Musuanyin? Beraninya kau ikut campur dalam bisnis keluarga Chow. Tata keramamu juga masih buruk. Dan bertingkah sombong di depan orang tua ini berarti mati. Monan berkata, jadi kau berasal dari keluarga Chow yang disuruh untuk mengikuti Musuanyin, gitu. Orang tua itu berkata, awas tutur kata sombongmu itu. Aku diperintahkan untuk melindunginya dari bayangan dan mengenyahkan orang yang iri padanya. Monan berkata, jadi itu karena kau. Jadinya Suanyin gak bisa punya teman dan dipaksa untuk hidup sendirian selama bertahun-tahun. Jangan so jadi pahlawan kalau kau gak punya kemampuan. Dasar bajingan kecil, pergilah ke neraka. Menggunakan pedang atau pisaunya, orang itu menyerang. Monan berhasil menghindarinya. Lalu setelah itu, mereka berdua beradu pukulan atau beradu tinju. Dan mereka berdua sama-sama terhempas. Dalam hati Monan, orang ini jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah aku temui di provinsi Changnan. Orang tua itu juga mundur. Dalam hati orang tua ini, sial, sepertinya aku meremehkan bajingan ini. Bocah, kalau nggak salah, kau pastilah bergantung dengan suatu benda agar bisa sekuat ini. Tapi nasib buruk, karena kau telah bertemu denganku hari ini. Telan. Lalu Pak Tua itu menyerang dan dia melemparkan pisaunya. Pisaunya ke arah Monan, tapi dengan mudah pisaunya dihempaskan oleh Monan. Bagus, sangat bagus. Kau bisa membelokkan pisauku. Lalu keluar aura yang sangat ganas dari orang tua itu. Ini Chi sejati. Lalu orang tua itu mulai menyerang dan dia menyerang Monan bertubi-tubi. Ternyata aku cukup kuat.
Monan berkata, bela diri apa yang kau pelajari? Kau nggak perlu tahu. Lagi pula, aku akan membunuhmu. Hah? Kau nggak layak. Lalu Monan menyiapkan serangan dari tangannya. Serangannya sangat cerah dan kelihatan kuat. Dan serangannya berhasil mengenai Pak Tua itu. Lalu muncul seperti semacam tornado. Dan tornado itu menyerang Pak Tua itu. Naik! Aku dari keluarga besar Chow. Kau berani menjadi musuh keluarga Chow dengan membunuhku hari ini? Monan berkata, aku akan bertanya sekali lagi, dari mana kau mendapatkan kultivasimu itu? Terlalu sombong. Pergilah ke neraka. Lalu orang tua itu menyerang lagi menggunakan sebuah bola ungu ya. Beraninya kau bertingkah sombong di depanku dengan trik licik lemahmu itu. Lalu dengan mudah, trik itu langsung dihancurkan oleh Monan. Bagaimana mungkin? Ini gak mungkin. Setelah berdekade aku berlatih, aku kalah di tangan bocah bajingan seperti dia. Dari mana kau berasal? Siapa kau? Bodoh. Lalu Monan langsung menghajar orang tua itu. Hentikan! Dasar monster! Kau beraninya kau menghancurkan meridianku. Meridian orang tua itu pun hancur. Lalu orang tua itu ditendang. Kembalilah ke Chow Lingtian dan katakan ini, jangan menghalangi jalanku atau akan kubunuh dia. Pak tua itu berkata, kau masih muda, itulah kenapa kau sangat arogan. Kekuatan keluarga Chow di kota ini bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Lupakan bahwa kau mau membunuhnya. Kau bahkan gak akan bisa menyentuh sehelai rambutnya. Kau akan segera menyesal. Tunggu aja. Dalam hati Monan, aku merasakan cakranya saat aku menghancurkan dasar kultivasinya tadi. Meskipun metode kultivasinya sederhana, tapi ini adalah salah satu teknik yang dilatih orang-orang di tanah surgawi. Dan titis yang dia gunakan sama kuatnya dengan senjata sihir sebenarnya. Suanyin, aku akan menghancurkan semua ular yang telah membuat masalah denganmu bertahun-tahun ini. Akan kuhancurkan satu persatu. Gak peduli kapan kau membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Kita kembali ke Pak Tang. Dia berkata, semuanya, sekarang sebaiknya kita kembali ke rumah masing-masing karena udah gak ada agenda lagi. Kaligrafi yang Monan berikan padamu adalah sebuah masterpiece yang langka. Kamu harus menjaganya dengan baik. Baik, Pak Guru Tang. Lalu Mu Yanyan mengambilnya. Berikan padaku. Aku adalah kakakmu. Aku akan menjaganya untukmu. Hei! Chow Kuang berkata, Yan, kau salah. Karena ini menjadi calon iparku, maka secara harfiah akan menjadi milik keluarga Chow. Jadi aku yang seharusnya menjaganya. Mu Ling Heng berkata, kakak Chow Kuang, aku rasa kakak gak akan bisa menjaganya. Siapa tahu kelak kakak mungkin bisa menghilangkannya. Aku adalah kakaknya Suanyin. Aku akan menjaganya agar aman. Hei, itu milikku. Kalian gak perlu ikut campur. Hei, hati-hati. Jangan salahkan aku ya kalau kau merobeknya. Dalam hati mereka bertiga, sepertinya semuanya ingin memilikinya. Karakter yang anak muda itu tulis tidaklah sesederhana yang diekspresikan. Kalau kau memahaminya selama setengah tahun, mutu kemampuan kaligrafimu akan meningkat. Lalu tiba-tiba, cukup, sudah cukup. Hentikan hal memalukan ini sekarang. Aku adalah tetua dari keluargamu. Jadi, aku yang patut menjaga kaligrafi ini. Aku tidak setuju. Aku sendiri yang akan menjaganya. Kasar sekali kau Suanyin. Beraninya kau tidak menghormati keputusanku. Apa kau masih memandangku sebagai tetua ketiga dari keluargamu? Monan memberikan kaligrafi ini padamu untuk keluargamu atas namamu. Janganlah bodoh dan menyalahartikan niat dia. Mu Yanyan berkata, ya Monan datang ke sini untuk membuat kaligrafi, tapi secara nggak sengaja dia bilang sesuatu yang kasar padamu. Jadi untuk menjaga rasa hormat, dia bilang memberikannya padamu. Apa kau baru pikir bahwa itu maksudnya benar-benar untukmu? Ling Heng berkata, Suanyun, mohon dengarkanlah kami dan jangan melawan. Kalau kau ingin melihat kaligrafi itu di masa depan, tinggal bilang aja ke kakek San. Dalam hatimu Suanyin, sejak kecil, jika aku bertengkar dengan Mu Yanyan, semuanya pasti menyalahkanku. Di keluarga seperti ini, berdebat tidaklah berguna. Jadi andaikan aku menang, tetap aja mereka akan mendapatkannya lagi. Kaligrafi ini dibuat oleh Monan dan diberikan ke keluargamu sebagai hadiah. Jangan terlalu sentimental dan berpikir kalau itu diberikan kepadamu. Pak Tang berkata, Yan, udah cukup. Kenapa? Apa aku salah? Jika Monan ada di sini, dia pastilah berkata bahwa itu diberikan ke keluargamu, bukan ke Mu Suanyin. Lalu tiba-tiba, oh benarkah? Monan muncul tepat pada waktunya. Pak Tang berkata, Monan, kau kembali. Aku bersyukur kau baik-baik aja. Dalam hati Suanyin, apa dia kembali untuk membantuku? Yan berkata, Monan, waktu kedatanganmu sangat tepat. Kasih tahu si Jalang kecil itu bahwa kaligrafi ini kamu kasihkan untuk keluargamu, bukan ke dia. Siapa yang kau panggil Jalang? Oh, maksudku si pembawa sial itu, Mu Suanyin. Yan langsung ditampar. Yes, MC kita udah gak naif, langsung hajar. Yan terpental sampai jauh. Beraninya kau berkata kotor seperti itu? Kau mau mati? Kakek Sam berkata, kau dasar bajingan. Beraninya kau memukul Yanku? Diam kau. Dihajar juga. Dalam hati mereka berdua, bocah ini berani menampar tetua ketiga keluargamu seperti ini. Ini sama aja kayak menampar seluruh keluargamu. Apa sih Monan ini gila? Berani melawan keluargamu, salah satu dari 4 keluarga bangsawan di Yancing. Lalu 2 bodyguard datang. 2 bodyguard itu pergi ke arah Monan. Tapi dengan mudah, Monan menghempaskan yang kiri. Yang kanan, sepertinya ada sedikit kultivasi. Bodyguard itu berkata, kau secara terbuka mendeklarasikan melawan keluargamu. Apa kau mau mati? Bodyguard itu pun ditendang. Bodyguard itu terhempas sampai pintunya hancur. Monan berkata, kau pikir kau bisa sembunyi dariku? Chow Kuang berkata,
beraninya kau, apa yang kau lakukan? Cao Kuang ditampar. Orang ini berkata, Monan, apa yang kau lakukan? Hentikan, kenapa kau memukul orang-orang? Kau pikir kau bisa sembarangan memukul orang cuma karena kau bisa kungfu? Orang itu ditampar juga. Monan berkata, beraninya kau bacot sekarang. Kenapa kau diam aja? Sama mereka membulimu Suanjing barusan. Dalam hati Suanjin, dia membela aku. Lalu Monan menghampiri Suanjin. Suanjin, apa kau baik-baik aja? Gak, jangan sentuh aku. Aku berterima kasih banyak, tapi aku gak ingin ada hubungan denganmu. Dalam hati Monan, aku sangat cemas. Sampai-sampai aku gak menyadari bahwa aku adalah orang asing baginya untuk pertama kali. Dan orang asing ini menciumnya saat pertama kali bertemu, lalu mengalahkan begitu banyak orang. Monan berkata, maaf membuatmu terkejut. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Hah? Monan berkata, dengarkan aku dengan jelas. Seluruh keluargamu, kalau ada yang berani menggertakmu Suanjin, aku akan membunuhmu. Kakek Sam berkata, aku tahu. Keluargamu tidak akan memperlakukannya dengan salah. Monan melanjutkan, biarkan aku berkata lebih jelas. Gak peduli siapa itu. Kalau ada yang menindasmu Suanjin, aku akan jadi orang pertama yang membunuhmu. Apa kau mengerti? Kakek Sam merespon, baik, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk lagi. Aku bersumpah. Sumpahmu gak berharga. Lalu Monan mengambil sebuah pil, dan pil itu dimasukkan ke dalam mulutnya kakek San. Dia berkata, ini adalah sejenis racun yang menyerang sebulan sekali. Tanpa penawarnya, kau akan mati. Gelak. Selama kau patuh melakukan apa yang aku katakan, kau akan bisa bertahan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!